topik lagi ya. Oke, mengatur postur. Jadi Amar, seperti yang kita ketahui ya, postur tubuh kita itu, baik kita berdiri tegap atau bungkuk, itu sebenarnya 50-50 ya, bisa kita lakukan secara sadar ataupun tidak sadar. Kalau misalnya tidak sadar kita lagi bungkuk, kemudian ada orang tua kita bilang, "Nak, kamu terlalu bungkuk," misalnya gitu. Terus kita menegapkan badan, artinya kita melakukan perbaikan postur. Nah, artinya apa? Yang secara bungkuk tadi itu mungkin adalah postur alamiah kita yang tidak kita sadari, tapi bisa kita perbaiki secara ini ya, secara langsung, tapi mungkin efeknya juga tidak tahan lama. Kenapa? Karena semua itu tergantung daripada tonus otot, ya Amar, dan pengendaliannya di otak. Nah, jadi kita lihat di sini, siapa yang mengontrol postur itu? Nah, itu yang mengatur adalah si brainstem, ya, brainstem atau bagian batang otak dan bagian cerebellum. Kenapa ada cerebellum di situ? Karena cerebellum itu kerjanya apa? Kerjanya adalah mengatur keseimbangan. Kenapa? Karena postur kita pasti apa namanya itu, berhubungan erat dengan keseimbangan kita. Karena kita tidak akan memilih postur yang membuat kita gampang jatuh. Nah, dari situ lihat di sini, ini adalah bagian cerebrum. Cerebrum itu adalah bagian otak besar kita. Kemudian dilihat di sini, ini ada cerebellum. Ya, cerebellum ini yang mengatur keseimbangan tadi. Brainstem ini yang mengatur postur ya, yang mengatur postur. Cerebellum yang mengatur keseimbangan. Lihat di sini, postural, reflex, hand, and eye movement. Ya. Nah, semua inilah nanti yang akan mengatur bagian postur. Lihat di sini, Amar. Cerebellum sama brainstem itu ada dua panah yang saling berhubungan ya, itu. Ada dari brainstem ke cerebellum, ada dari cerebellum ke brainstem. Itu maksudnya gimana? Simple aja. Misalnya brainstem itu merasakan ini ada posturnya kurang pas, dia akan kirim ke cerebellum untuk ngecek apakah eh, secara titik keseimbangannya sudah mencapai equilibrium. Nah, nanti kalau misalnya belum, maka dia akan kirim feedback ke brainstem untuk ngasih tahu bahwa kita mesti melakukan perbaikan postur gitu. Nah, nanti kalau misalnya cerebellum sudah ngasih tahu ke brainstem dan brainstem akan melakukan perbaikan postur, maka dia akan kirim ke siapa? Ke spinal cord. Dari spinal cord dia akan kirim ke siapa? Ke otot-ototnya. Nah, untuk mereview yang kemarin, jadi kalau misalnya dari otak ke spinal cord, kemudian ke otot, itu jalur yang mana, Ahmad? Ascendant apa descendant? Masih ingat nggak? Apa bang tadi bang? Kalau jalurnya, nih dari brainstem ke spinal cord, ke otot, itu jalurnya ascendant apa descendant? Descendant bang. Descendant, kenapa? Karena dia dari atas ke bawah bang. Oke, sip, mantap ya. Artinya dari otak ke tubuh. Nah, jadi jangan lupa bahwa yang mengatur postur kita itu adalah si brainstem, yang mengatur keseimbangannya ada cerebellum, dan kedua-duanya itu saling kolaborasi untuk ngasih tahu dan memperbaiki postur sesuai dengan keseimbangannya. Emang kita sering ya melakukan perbaikan postur sesuai keseimbangan, Bang? Misalnya ada yang menanya gitu. Tentu saja ya. Misalnya kita dari duduk ke berdiri, itu postur ya. Dari berdiri ke duduk, itu postur. Kalau lagi olahraga, dari diam ke lari, itu juga postur. Semuanya postur ya, Amar. Jadi manusia itu memang banyak posturnya. Nah, dari perpindahan satu postur ke postur lain itu mesti seimbang, kalau nggak jatuh. Ya. Nah, jadi brain initiates movement. Otak memulai pergerakan. Kemudian body move, ya. Badan mulai bergerak. Nah, lihat di sini, panahnya bercabang. Ketika body dari mulai ke bergerak, Amar, di sini ada ini, oke? Ada apa namanya itu? Ada antisipasi tubuh kita terhadap gangguan postural. Jadi dia sudah bisa mendeteksi itu dari jauh-jauh. Ini kira-kira kalau
berapa lama ke depan ini, berapa jarak ke depan ini, apakah akan terjadi ketidakseimbangan. Itu kita kan sudah kadang-kadang udah bisa ngira-ngira ya. Gitu. Jadi apa yang tubuh lakukan? Nah, kira-kira kalau ada gangguan postur, gangguan keseimbangan tadi, otak mana yang bekerja, Amar? Masih ingat nggak di atas tadi? Coba lihat Cerebellum, lagi. Bang. Oke, pintar. Ya. Nah, yang apa namanya itu mengkoreksi posturnya, postur adjusted ini siapa? Cerebrum, Bang. Brainstem tadi ya. Oke. Nah, jadi tinggal lihat aja apakah ada postur yang disturb apa enggak. Semua dua-duanya bisa ini ya, tergantung. Bisa feed forward. Feed forward itu artinya kita mengantisipasi adanya gangguan keseimbangan. Bisa ketika ada apa nih body move ini, badan sudah bergerak nih misalnya lagi lari, oleng sedikit, itu kan artinya ada ini, postur disturb ya, ada gangguan postur. Nah, kalau ada gangguan postur sudah terjadi, maka namanya feedback ya. Feedback dikirimkan ke cerebellum tadi, diperbaiki oleh batang otak. Ya, jadi beda ya. Bisa dari sebelumnya diprediksi, diantisipasi bakal ada eh, gangguan postur, bisa postur sudah terganggu, baru diperbaiki. Sampai sini bisa kira-kira? Bisa, Bang. Oke, mantap. Nah, sekarang siapa sih yang melakukan deteksi terhadap gangguan postur, gangguan keseimbangan? Lihat di sini, Amar, ada tiga. Satu ada vestibular reseptor, ini di dalam telinga ya. Yang kedua adalah mata. Yang ketiga adalah semua yang berhubungan dengan sistem muskuloskeletal. Oke, maksudnya gimana Bang? Ini ketiga-tiganya Amar, mesti harmonis ya. Baik sistem keseimbangan telinga, baik mata, baik semua sistem tubuh kita. Itu mesti harmonis. Maksudnya gimana? Abang udah bikin contoh kemarin sama Amar ya. Eh, kalau kita main HP di dalam mobil atau di dalam benda yang bergerak, kita akan pusing. Kenapa begitu? Karena telinga merasakan ada pergerakan, otot-otot itu merasakan ada pergerakan, tapi karena mata kita ngelihat HP, ngelihat HP itu kan fix ya, Amar. Kita tidak melihat dunia luar lagi bergerak. Cocok nggak kira-kira, Amar, kalau kayak gitu? Nggak cocok, Bang. Nggak cocok ya. Nah, ketidakcocokan itu membuat otak bingung. Otak bingung, jadinya pusing. Gitu. Jadi biasanya orang yang mabuk perjalanan itu adalah mereka yang tidak melihat ke arah jalan atau ada ketidakseimbangan di salah satu antara reseptor-reseptor keseimbangan ini apa. Oke? Nah, maka itu juga kalau misalnya apa yang kita lihat tidak sesuai dengan yang kenyataannya juga itu akan bikin pusing gitu ya. Nah, itu akan banyak ini banyak banyak contohnya nanti. Kapan kita pelajari ini lebih dalam? Kita akan pelajari ini lebih dalam di blok THT nanti ya untuk gangguan-gangguan keseimbangan. Nah, jadi kalau misalnya ada pasien gangguan keseimbangan, pusing, berputar, itu yang biasa kita sebut dengan vertigo. Oke? Gara-gara apa ya? Gara-gara ketidaksinkronan input di antara ketiga reseptor ini. Oke? Nah, lagi-lagi yang berhubungan dengan ini siapa? Kalau nggak cerebellum, ya bagian brainstem ya. Oke, itu untuk postur. Sekarang kita bahas refleks. Nah, refleks ini ya simpel ya kayak kemarin. Kena panas kita menjauh, ketusuk sesuatu kita apa menjauh dari sumber nyerinya. Mendengar suara yang keras tiba-tiba di apa di antara keheningan atau ketenangan, kita anggap sebagai suatu ancaman, kita akan kaget dengan refleks ya. Nah, refleks ini juga bisa dalam bentuk berkata-kata, mungkin dalam bahasa kita namanya latah ya, ayam 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 misalnya gitu. Kalau misalnya dikagetin itu juga termasuk bentuk refleks. Jadi refleks ini adalah bentuk gerakan yang otomatis, ya ini kata kuncinya, otomatis terhadap suatu stimulus. Ya, jadi kita nggak nggak menginginkan itu terjadi gitu sebenarnya. Kita nggak sadar juga itu terjadi begitu saja. Nggak sengaja mukul teman kalau dikagetin ya, nggak sengaja lompat kalau misalnya ada suara keras. Nah itu semuanya adalah refleks. Oke, nah ini mulai dari mana? Mulai dari reseptor sensorik juga kayak tadi. Dari mana? Misalnya kulit merasakan sesuatu ya, atau dari organ-organ dalam. Tapi paling gampang adalah dari kulit biasanya.
biasanya ketika kita mengalami ketidakkonsistenan ini ya, ketidakkonsistenan apa namanya tuh, tekstur. Oke, di mana ini terjadi? Ini terjadi di medula spinalis ya, di spine atau di sumsum tulang belakang. Jadi seperti yang Abang bilang kemarin, refleks itu adalah mekanisme atau jaras yang paling sederhana. Kenapa? Karena dia nggak lewat otak, Amar. Ya. Jadi dari reseptor, dari sensorik, dia kemana? Dia ke spine dulu. Dari spine langsung ke otot. Jadi perputarannya cuma situ. Sensor, kirim ke siapa? Ke spine. Dari spine dia akan kirim ke otot. Jadi spine itu tidak meneruskan ke otak gitu loh. Sinyal listriknya nggak sampai ke otak. Makanya dia sifatnya otomatis. Nih ya, lihat ini contohnya, ini kulit. Lihat ada gambar apa di sini, Amar? Paku, Bang. Paku ya, kulit tertusuk paku. Oke, ini jalurnya jalur apa? Sensorik atau motorik kalau gitu? Sensorik, Bang. Ya, sensorik. Dikirim ke siapa ini? Spinal cord. Oke, mantap, ya, mantap, pintar. Kemudian spinal cord merasakan itu dan langsung kirim sinyal ke siapa ini? Eh, Otot, Bang. Untuk Iya, melakukan otot, refleks. otot yang bersangkutan dengan si kulit tadi untuk ya menjauh dari sumber nyerinya. Gitu. Ya, jadi untuk jaras refleks ini gampang banget deh pokoknya. Bisa ya, Amar? Bisa, Bang. Oke. Ya, bahasa medisnya bisa dilihat di sini. Reseptor itu kemudian melalui yang biru ini namanya saraf aferen ke pusat integrasi di sini adalah si ini ya, spinal cord. Kemudian yang merah itu saraf eferen dan ke efektornya yaitu si otot. Maka terjadilah gerakan otomatisnya ya. Otomatisnya dengan tujuan apa tadi, Mar? Menghindari, Bang. Iya, menghindari ancaman. Nah, kadang-kadang ada orang itu, Amar, yang sarafnya sudah terputus misalnya, atau dia sudah mati batang otak, atau macam-macam lagi lainnya. Refleks ini nggak ada, Amar, karena terputus tadi itu. Jadi, ya itu jadi suatu penyakit nanti yang akan kita bahas di neuro. Oke, ini sama ya, stimulusnya. Misalnya ini paku payung, ketusuk, kirim ke spine, kemudian ke motor. Efeknya apa? Dia ngangkat tangannya menjauhi dari si eh, paku payungnya. Simple ya. Nah, ini kita baru masuk ke yang agak ribet. Rupanya tapi Amar, refleks itu banyak. Refleks itu tidak cuma satu ya. Refleks itu banyak. Nah, tapi nggak akan abang bahas semua sekarang. Kenapa? Karena ini sebenarnya pembahasannya kalau nggak di anak, ya bahasnya nanti di neuro. Lihat di sini, ada spinal reflex, ada cranial reflex, ada innate reflex, acquired reflex, dan seterusnya. Oke, abang bahas sedikit aja. Amar sebentar ya, bentar aja. Baik, Bang. Oke, oke, bentar ya.
Halo, halo, Amar, berisik nggak kira-kira? Enggak Bang. Aman ya? Oke, lanjut ya. Refleks tadi kan ada macam-macam, Abang bilang ya. Lihat di sini ada kata-kata kunci yang bisa dilihat. Ini ada spinal, ini ada cranial, ini ada innate, ini ada acquired. Nah, jadi gini Amar, lihat kalau yang kita barusan pelajari itu yang ini nih, spinal reflex. Artinya apa? Ini refleks yang muncul ketika dia diprosesnya di spinal cord. Kalau misalnya kranial, artinya ini yang di otak. Kemudian yang innate reflex, ini artinya apa? Ini diwariskan, Amar. Oke, jadi ada orang yang punya refleks tertentu, ada orang lain yang nggak punya. Nah, beda lagi dengan ini, acquired. Acquired ini artinya didapat. Contohnya apa? Misalnya dia atlet, ya, Amar. Dia atlet badminton. Nah, emang kalau ketemu bola, refleks mukul, misalnya gitu. Artinya apa? Dia belajar untuk mendapatkan refleks tersebut. Nah, itu ada perbedaan-perbedaan refleks tadi. Nah, kemudian untuk jenis refleks yang lain, ada yang sifatnya monosinaptik, ada yang polisinaptik. Untuk memahami ini, oke maaf. Nah, untuk memahami ini, Amar, sinaps masih ingat kan? Masih Bang. Iya. Mono artinya apa? Satu Bang. Satu. Poli? Banyak. Iya. Di atas satu ya. Jadi kalau misalnya monosinaptik, ntar ya, Amar, nih tabnya agak berulah sedikit. Kalau misalnya monosinaptik, artinya apa? Lihat di sini. Dia gampang aja, sinapsnya cuma satu, one synapse. Artinya apa? Intinya nggak usah panjang-panjang, lihat gambarnya ya. Mulai dari stimulus sampai ke ujung, targetnya cuma satu tuh. Satu sinaps beres. Jadi begitu dia mengefek terhadap itu juga satu. Ya, terima kasih. Kalau yang polisinaptik, mulai dari stimulus sampai ke ujung, Amar, lihat. Ini ada sinaps yang pertama, ini yang merah nih. Ada sinaps yang kedua, warnanya ungu. Gitu. Artinya apa? Ada yang namanya interneuron. Inter itu ya, inter itu perantara ya. Artinya apa, Amar? Sinapsnya lebih dari satu. Ya, ini cukup tahu seperti itu. Oh, ada loh yang sinapsnya cuma satu. Oh, ada loh yang sinapsnya lebih daripada itu. Gampang ya, Amar ya? Oke, lihat. Ini contoh yang monosinaptik. Amar pasti pernah deh kayak gini. Lututnya dipukul pakai reflex hammer. Pakai reflex hammer, habis itu kakinya gimana? Nendang ke depan. Pernah ya? Pernah praktikum ini nggak? Pernah Bang. Oke. Nah, ini contoh yang monosinaptik ya. Kenapa? Karena dia cuma satu sinaps pas di bagian otot namanya itu biceps femoris ya, yang bagian depan ini. Oke, beres. Kalau yang polisinaptik, artinya dia lebih daripada satu. Contohnya apa? Ini yang kita bahas tadi ya. Kalau misalnya dia nyeri ya, nyeri seperti ini. Oke, kenapa kayak gitu? Karena Amar, otot yang mau digerakin pada refleks ini tidak cuma satu. Lihat lagi yang ini. Otot yang mau gerak cuma yang satu di atas ini ya. Tapi kalau misalnya keinjak seperti ini pakunya, untuk menghindari ini, otot kaki yang bawah sama otot kaki yang atas sama-sama bergerak. Artinya apa? Ada dua lebih sinaps yang harus bergerak. Sampai sini paham nggak kira-kira, Amar? Belum Bang. Belum ya? Ini lihat jumlah ototnya. Ini bergerak cuma satu yang atas. Lihat yang bawah. Kalau misalnya ini terinjak, Amar mau ngangkat kaki, otot yang ini bergerak, otot yang ini bergerak, otot yang ini bergerak. Nampak bedanya?
Nampak bang. Oke, nah karena ada beberapa ya otot yang bergerak, maka ini kita sebutkan sebagai polisinaptik. Karena targetnya itu nggak cuma satu. Oke, ini keterangan gambarnya ya. Ini sebenarnya sih kayak yang tadi juga ya. Jadi kalau misalnya neuron aferen ini sensorik, tereksitasi gara-gara apa? Contohnya gara-gara nyerinya tadi, maka dia dikirim ke antar neuron yang eksitatorik. Kemudian dia dikirim ke sini. Ini apa tadi? Efektor ya. Siapa efektornya? Otot bicep femoris ya. Oke. Nah, makanya terjadi kontraksi. Ini adalah gerakan refleks. Oke, ini yang terjadi. Oke. Nah, ada juga Amar yang namanya reciprocal innovation. Kayak mana tuh gampangnya? Amar tahu otot bicep ya. Di belakang otot bicep ada apa, Amar? Tricep Kalau bang. nge-gym pasti tahu ya. Otot tricep. Nah, itu namanya reciprocal. Kalau ada yang fleksi, pasti yang satu ekstensi gitu kan. Makanya ada gerakan yang namanya bicep flexion. Kalau lagi fleksi bicepnya, maka tricepnya ngapain, Amar? Baliknya bang, tapi lupa namanya. Ya, intinya kalau bicep fleksi, maka tricep relaksasi gitu kan. Dan kebalikannya, ketika tricepnya lagi fleksi, maka bicepnya akan relaksasi. Nah, itu yang dinamakan dengan resiprokal. Artinya apa? Timbal balik. Boleh nggak, Amar? Bicepnya fleksi, tricepnya fleksi juga? Nggak boleh bang. Nggak boleh. Kenapa? Karena jadi nggak ada gerakan yang muncul kan? Malah ngerusak jadinya gitu. Oke. Kemudian, ya ini tadi balik lagi kan, kirim ke medula spinalis. Nah, tapi otak juga bisa melakukan modifikasi terhadap withdrawal reflex ini ya. Kadang-kadang ada gerakan yang rupanya malah menghambat kita untuk menjauh dari sumber nyeri tadi. Oke, jalur-jalurnya tadi udah tahu, jalurnya ada yang descendant, ada yang ascendant ya. Oke, kurang lebih itu sih pembahasannya. Ada yang mau ditanya nggak, Mas? Belum ada sih bang. Belum ada ya? Ini cukup cukup ringkas dan cukup apa namanya itu cukup jelas ya karena kemarin kebetulan udah kita singgung sebentar. Untuk besok mau jam berapa, Mar? Mau Abang malam bisa lagi? di Jadi gini, Amar, besok itu abang kemungkinan ini belum pasti tapi ya besok abang kayaknya mau cabut gigi geraham belakang pagi kayaknya kalau jadi, tapi belum tentu sih. Kalau misalnya jadi, kemungkinan abang belum bisa ngomong tuh. Oh ya Tapi udah bang. kalau tapi kalau misalnya belum jadi, nanti abang kabarin. Jadi kita bisa les gitu ya. Baik bang. Oke deh. Kalau gitu kita tutup dulu dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, selamat istirahat. Terima kasih, Amar. Baik bang. Makasih bang. Assalamualaikum. Yuk, Assalamualaikum.